Dalam tagline hidup saya mengklaim diri saya seorang history maker, seorang pembuat sejarah. Karena saya terinspirasi dari sebuah kata bijak, yaitu not only make a story but a history. Jangan hanya membuat kisah, tapi buatlah sejarah. Lalu, oke, terima kasih. Harus ada yang menjadi ciri khas kan, harus ada yang beda, harus ada yang baru, dan harus beda baru sama original gitu. Jadi si Uson ini sudah melakukan bagian dia tuh. Itu dia banget, itu dia sendiri yang punya ide. Gue dibully sama teman-teman gue tuh karena bibir gue yang gede. Ini serius ya, karena bibir gue yang gede. Teman-teman gue tuh sering ngebully gue, Ki bibir lu kayak blower, Ki bibir lu kayak pompa air. Sampai saking niatnya temen gue ngatain gue sampai dia bikin lagu. Lagunya tuh kayak gini. Sedotannya kuat, hemburannya kencang, bibir Oki. Sebenarnya tuh jobnya tuh berjalan dengan lancar karena ada beberapa teman-teman tadi yang akhirnya ketawa tapi tidak sebesar ketika kita open mic gitu. Karena kalau pas open mic itu kan orang siap untuk datang ketawa. Nah di sini orangnya pada serius, otak diri semua gitu. Jadi ada beberapa job yang mereka akan ketawa jika pakai hal-hal yang logis gitu. Jadi cuma masalah bagi sih cuma masalah pemilihan materi aja gitu. Kalau pemilihan materi tadi lebih cocok misalnya buat mahasiswa atau enggak buat di tempat open mic. Saya berulang kali bilang ke teman-teman di komik, tapi lu harus ekspresikan sesuai yang lu pengen gitu. Jadi misalnya gini, lu tahu itu harusnya lucu, tapi nggak kena di kita. Tapi menurut lu itu bagiannya harusnya lucu. Dan kalau muka lu harusnya mengekspresikan tentang lucunya itu. Nah itu harus mengekspresikan sendiri gitu. Harus bisa mendengarkan suara Anda sendiri dengan jelas, ya. Kalau kita tidak mendengar suara kita dengan jelas, bagaimana kita menyampaikan ke audiens? Ya, ini bukan cuma ke audiens, juga face to face, bisnis negosiasi, segala macam-macam. Itu harus jelas di partner kita berbicara. Nah, nggak elok kalau pembicara ngomong sama audiensnya begini. Dan itu berulang kali Brian lakukan, bukan hanya ke Agung, tapi juga ke saya dan juga ke yang lain. Dan itu kurang pas. Lebih baik begini, open palm. Jadi lebih diterimanya lebih sopan untuk orang daripada begini. Ingat, kita harus punya percaya bahwa apapun yang kita mau, apa yang kita mau impikan, kita bisa capai. Dengan seperti itu akan memberikan dorongan semangat buat kita ketika kita berhadapan dengan tantangan, kerikil-kerikil di dalam perjalanan kita. Tidak akan pernah give up, tapi kita akan tetap maju sampai impian kita menjadi kenyataan. Itu udah jadi ciri khas kamu banget sih. Selamat pagi, apa kabar? Luar biasa. Gue udah kayak ikut training nih. Setiap hari Sabtu kalau ada berkat udah pasti begitu deh. Terus kamu ini jago sih, udah nggak ada filler word, udah nggak ada udah bisa mengatur tempo sendiri, terus juga itu yang namanya jeda berapa yang 3 detik doang tuh kamu bisa mengatasi itu sih. Seenggaknya. Gua pengen di 6 menit itu kita nih mainin otak kiri otak kanannya audiens. Nah dari tadi lu main otak kiri doang. Bahwa kita di sini pasti pengen begini, ada kerikil tajam, tapi kita harus hadapi. Maka dari itu, di mana otak kanannya? Apa sih kerikil itu? Ada nggak cerita di situ? Lu pernah punya pengalaman nggak di situ? Lu pernah lihat orang yang mengalami itu nggak? Itu yang lebih akan menyentuh hati audiens. Otak kanan tadi, karena akhirnya audiens ikut merasa bahwa iya ya, kisah dia menginspirasi ya. Kita melakukan pemilahan step-step kecil untuk make it happen. Hal
kita inginkan. Kan sama juga tadi ada Contoh. happiness semua ya. Bahasa Inggris. Kalau kita ingin meningkatkan kualitas bahasa Inggris kita gimana? Oh, belajar online. Oh, les. Meningkatkan skill. Oh, 360. Belajar dari buku. Oh, ingin tampil ganteng, apa dia? Dia majalah. Keras karena lu udah selalu berpuji tiap minggu. Dari gua gak kecewa karena satu, ini kayaknya harus tambah ini waktunya. Nggak ada. Kita mau lihat lu, bukan mau lihat slides. Ketika orang di sini nungguin lu karena slides lu bagus, strategi lu udah salah. Berarti orang datang ke sini mau lihat slides lu yang bagus, bukan mau lihat lu. PSK yang gue maksud itu sebenarnya adalah PKS. Terakhir gue PSK itu adalah pekerjaan seni komersial. Ini gue jelasin lagi. Bisnis 100% halal. Sorry ya, ini gue kena sedikit. Ini keseharian gue kayak gini. Just drawing. Apa yang gue di sini, friend speaking. Tapi juga apa? Seni juga. Bukan cuman apa yang mau lo sampaikan, tapi bagaimana cara lo menyampaikan, itu dia paling penting. Cara itu namanya mind game. Cara pegang mic nanti kita bisa belajar, ya. Kemudian juga bagaimana tadi belum assess audience dengan eye contact gitu, nanti kita banyak latihan lah. Pasti punya ini kan ya, punya buku tahunan, ada nama, tanggal lahir kapan, terus cita-cita pengen jadi apa, ada yang bilang jadi dokter, ada yang bilang pengen jadi insinyur. Nah kalau gue, kalau gue workout, gue ada di sini. Oh iya. Tapi kalau gue ditulisnya, itu adalah gue pengen jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Wih, kayak luas banget kan? Itulah arti lain dari gue nggak tahu pengen jadi apaan. Kamu tuh masih yang kelimpat gitu kalau ngomong, mungkin gara-gara temponya. Jadi agak lebih diatur aja, agak sedikit slow aja, jadi kita juga nangkepnya enak. And then, ya kalau sisanya itu memang bicara kamu banget sih, jadi dengan ada ketawanya sendiri. Jadi kalau orang lain ketawa, ya kamu ketawa duluan gitu. Itu dia ciri khas Dimas banget gitu. Beda dengan waktu zaman 1, 2, 3 kali baru tampil, lebih percaya diri, lebih ekspresif, ya. Terus ya gaya lo gue lihat tiap minggu lo pikirin untuk pakai apa secara visual, jadi itu bagus. Lo pertahankan, tinggal paling nanti kita bicara konten. 9 0 dia 0 boleh di-call? 088 boleh ditambah? Boleh ditambah? Apakah kita terhubung? Coba? Ada? Boleh lihat kan? Orang datang mau dengerin lo ngomong, bener. Lu semua datang karena pengen dengar apa yang disampaikan oleh pembicaranya. Nah yang lucu adalah kalau dalam kehidupan lo harus hindari masalah. Tapi kalau sebagai pembicara, gue punya antitesisnya. Bahwa sebagai seorang pembicara, lu harus cari masalah. Itu judul gue hari ini. Jadi lu harus cari masalah. Karena kalau lu datang tanpa masalah, mereka nggak perlu dengerin lu. Kenapa? Karena nggak ada masalah deh. No problem kehidupan gue. Nggak perlu gue dengerin lu. Makanya kenapa yang namanya sinetron bisa panjang? Karena masalah mulu.